Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan bahas mengenai materi iodi dan iodometri. Next. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok 3 ada beranggotakan 10 orang, yaitu ada Melanie Hartalia, yang kedua ada Zara Afifa, yang ketiga ada Kakalia Putri, yang keempat ada Danius MU, yang kelima ada Kausar Taki, yang keenam ada saya Sonja Friza, yang ketujuh ada Dea Maulana, yang kedelapan ada Davanul Muhammad, yang kesembilan ada Muhammad Sadam, dan yang ke-10 ada Givari Alfiansa. Next. Oke, pertama kita bakal bahas apa itu titrasi redoks. Nah, titrasi redoks adalah metode penentuan kuantitatif yang reaksinya adalah reaksi redoks. Nah, reaksi ini hanya dapat berlangsung kalau terjadi interaksi dari senyawa atau unsur atau ion yang bersifat oksidator dengan unsur atau senyawa atau ion yang bersifat reduktor. Jadi kalau larutan bakunya adalah oksidator, maka analitnya harus bersifat reduktor. Begitupun sebaliknya. Contoh dari reaksinya adalah seperti yang di bawah, yaitu Fe2+ ditambah Ce4+ menjadi Fe3+ ditambah Ce3+. Next. Lalu titrasi iodometri dan iodimetri itu apa sih? Iodimetri atau titrasi langsung adalah analisa titrimetri untuk zat-zat reduktor seperti natrium triosulfat, arsenat dengan menggunakan larutan iodin baku. Kemudian iodometri atau titrasi tidak langsung adalah analisa titrimetri untuk zat-zat reduktor dengan penambahan larutan iodin baku berlebihan dan kelebihannya dititrasi dengan larutan natrium tiosulfat baku. Next. Prinsip pada titrasi iodometri dan iodimetri. 1. Metode iodometri dan metode iodimetri. Next. Satu, metode iodimetri merupakan penentuan kadar dari sampel yang bersifat oksidator dengan melarutkannya dengan parut yang sesuai, kemudian diasamkan dengan asam sulfat atau asam asetat ataupun asam klorida, kemudian ditambahkan Al, lalu didiamkan selama beberapa menit di tempat gelap. Iodida yang dibebaskan kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat yang bersifat reduktor. Setelah larutan encer atau berwarna kuning, ditambahkan indikator amilum dan titrasi dilanjutkan hingga terjadi perubahan warna menjadi bening. Yang kedua, metode iodimetri, yaitu penentuan kadar dari sampel yang bersifat reduktor dengan melarutkannya dengan parut yang sesuai. Kemudian diasamkan dengan asam sulfat atau asam asetat atau asam klorida, kemudian dititrasi dengan iodida yang bersifat oksidator hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi biru. Next. Oke, metode. Oke, kemudian metode titrasi dengan iodium dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama titrasi yang dilakukan untuk zat-zat dengan oksidasi potensial yang lebih rendah dari sistem iodium-iodida. Di sini digunakan larutan baku iodium. Metode ini dinamakan metode titrasi langsung atau iodimetri, atau biasa kita kenal dengan nama zat uji reduktor. Next. Kemudian yang kedua yaitu titrasi yang dilakukan untuk zat-zat dengan oksidasi potensial yang lebih besar dari sistem iodium-iodida. Zat-zat ini akan mengoksidasi iodida dan membebaskan iodium.
iodium yang bebas dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Metode ini dinamakan metode titrasi tidak langsung atau iodometri. Next. Kemudian kita akan membahas tentang iodimetri. Next. Pengertian iodimetri merupakan penitaran yang proses mengoksidasikan bereaksi metode redoks persenyawaan ini suatu dengannya. Titrasi iodimetri secara langsung yang merupakan dengan menggunakan titran iodin atau I2 dan menggunakan indikator kanji dalam suasana asam dengan warna titik akhir biru muda. Next. Iodimetri termasuk ke dalam 1. Termasuk ke dalam reaksi redoks. 2. Termasuk ke dalam oksidimetri. 3. Metode reaksi secara langsung. 4. Sebagai titrannya digunakan iodium atau I2. 5. Digunakan indikator kanji pada awal titrasi. Next. Iodimetri, zat-zat penting yang merupakan pereaksi reduksi atau reduktor cukup kuat untuk dititrasi secara langsung dengan iodium adalah tio atau Na2SO2O3, arsenat O3, antimon 3, sulfida, sulfit, timah putih 2, dan ferrisianida FeCN2. Kekuatan reduksi beberapa zat tersebut tergantung pada konsentrasi ion hidrogen dan hanya dengan mengatur pH yang sesuai. Reaksi dengan iodium ini dapat dibuat secara kuantitatif. Next. Pembuatan larutan iodium. Iodium hanya sedikit larutan dalam air atau 0,00134 mol per liter pada suhu 250 derajat Celcius, tetapi agak larut juga dalam kelarutan yang mengandung ion iodida, iodium membentuk kompleks triiodida dengan iodida atau I2 plus I2 ditambah I menjadi I3. Next. Suatu kalium iodida atau Kl berlebih ditambahkan untuk meningkatkan kelarutan dan mengurangi penguapan iodium. Biasanya antara 3-4% bobot Kl ditambahkan pada larutan iodium 0,1 N, dan botol tempat larutan tersebut harus tertutup dengan baik. Iodium cenderung untuk terhidrolisis dalam air dengan membentuk asam-asam hipoiodit. Senyawanya I2 ditambah H2O menjadi HiO ditambah H+ ditambah I-. Next. Selanjutnya, pembuatan larutan iodium. Hal-hal yang dapat meningkatkan derajat hidrolisis harus dihindari. Titrasi tidak dapat dilakukan dalam larutan yang sangat basa, dan larutan standar dari iodium harus disimpan dalam botol yang gelap. Ini dimaksudkan untuk mencegah penguraian HiO oleh cahaya matahari. 2HiO menjadi 2H+ plus 2I- plus O2. Asam hipoiodit atau HiO kemungkinan juga dapat diubah menjadi iodat dalam larutan basa. 3HiO plus 3OH menjadi 2I- ditambah IO3 ditambah 3H2O. Dalam metode ini kekurangannya adalah dalam masa penitarnya mudah terurai. Jadi preparasi contoh harus dilakukan terlebih dahulu. Selain itu, dalam pengamatan titik akhir agak sulit diamati. Selanjutnya, berikut pembuatan larutan iodium 0,1 N atau Ki3 0,1 N. Yang pertama, ditimbang I2 sebanyak 12,70 gram, lalu ditimbang juga Ki sebanyak 18 gram, dan diencerkan sampai 1 liter. Selanjutnya yaitu bagian kerjanya. Yang pertama itu timbang
kurang lebih 1,0 gram AS2O3, lalu 3 gram NaCO3 dan H2SO4N masukkan ke larutan dalam labu ukur dan larutkan. Lalu indikator kanji masukkan ke Erlenmeyer asah dan titar dengan I2 0,05N. Untuk perhitungannya yaitu N I2 sama dengan Mg BBP per Fp kali BST BBP kali V titran. Next. Next. Standarisasi larutan I2 dengan larutan Na2S2O3. Dasar. Na2S2O3 yang baru distandarisasi dengan Ki dapat digunakan untuk menstandarisasi larutan I2 dengan cara penitaran. Na2S2O3 sebagai titran dan I2 sebagai titrat serta penambahan kanji, maka reaksi yang dihasilkan yaitu 2 Na2S2O4 plus I2 jadi Na2S2O6 plus 2 NaL. Lanjut. Bagan kerjanya yaitu pipet V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Next. Selanjutnya adalah iodometri. Next. Definisi iodometri. Titrasi iodometri adalah salah satu metode titrasi yang didasarkan pada reaksi oksidasi-reduksi. Iodometri sendiri adalah analisa titrimetri yang secara tidak langsung untuk zat yang bersifat oksidator, seperti besi 2, besi 3, tembaga 2, di mana zat ini akan mengoksidasi iodida yang ditambahkan dalam bentuk iodin. Next. Oke, selanjutnya ada prinsip iodometri. Nah, titrasi iodometri atau redoksimetri termasuk dalam titrasi dengan cara tidak langsung. Dalam hal ini, ion iodide sebagai pereduksi diubah menjadi iodium yang nantinya dititrasi dengan larutan baku Na2S2O3. Cara ini digunakan untuk penentuan oksidator. Pada oksidator ditambahkan larutan Ki dan asam sehingga akan terbentuk iodium yang akan dititrasi dengan Na2S2O3. Sebagai indikator digunakan larutan kanji. Titik akhir titrasi pada iodometri apabila warna biru telah hilang. Next. Ini adalah gambar dari titrasi iodometri. Next. Lalu bentuk reaksinya yang pertama ada pembakuan Na2S2O3, yaitu reaksinya itu KiO3 ditambah 5Ki ditambah 3H2SO4 akan menjadi 3I2 ditambah 3K2SO4 ditambah 3H2O. Lalu I2 ditambah 2Na2S2O3 akan menjadi 2NaI plus Na2S4O6. Lalu ada yang kedua pembakuan CuSO4 lalu 5H2O. 2CuSO4 5H2O ditambah 4Ki akan menjadi 2Cui ditambah I2 plus 2K2SO4 ditambah 10H2O. Lalu ada I2 ditambah 2Na2S2O3 akan menjadi 2NaI ditambah Na2S4O6. Next. Nah, lalu ada metodenya. Pertama kita punya sampel, lalu ditambah asam sulfat, ditambah kalium iodida. Nanti akan menjadi natrium tiosulfat, ditambah amilum. Next. Melalui titrasi tak langsung ini, semua oksidator yang akan ditetapkan kadarnya direaksikan terlebih dahulu dengan ion iodida berlebih, sehingga I2 dapat dibebaskan.
Selanjutnya, I2 yang dibebaskan ini dititrasi dengan larutan baku sekunder Na2Se2O3 atau natrium tiosulfat dengan indikator amilum. Next. Pada metode ini, larutan harus dijaga supaya pH-nya kurang dari 8, karena dalam larutan alkali iodium bereaksi dengan hidroksida atau OH- menghasilkan ion hipoiodit yang akhirnya menghasilkan ion iodat menurut reaksi sebagai berikut. I2 ditambah OH- menjadi Hi ditambah IO-. 3 IO- menjadi O3- ditambah 2 I-. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.